Hai. Apa kabarnya hari ini, hari Minggu pagi ini? Yang pasti apa? Aduh, kurang luar biasa, sukacita, penuh berkat. Yes. Adik-adik, ini sudah bulan Mei. Sudah bulan kelima di tahun 2021. Minggu ini dalam kalender gereja disebut Minggu Kantate. Kantate artinya bernyanyi atau menyanyi. Minggu Kantate hendak mengajak adik-adik semua untuk bersama dengan orang-orang yang beriman supaya menyanyikan nyanyian baru yang bertujuan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi adik-adik. Kita sama-sama mau bersuka cita. Adik-adik kakak Siska undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Adalah Sukacita. 3 bahasa ya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Semangat. Berdoa. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersuka cita Bapa untuk hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami berkumpul kembali untuk beribadah online. Kiranya
Tuhan saja yang memimpin kami dalam ibadah ini. Sertai juga mama papa yang menemani kami saat ibadah online. Bapa, kami juga memohon ampun atas dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam perkataan kami maupun perbuatan kami atau apa yang kami pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tadi minggu kantate adalah apa tadi? Nyanyikan nyanyian baru. Kita mau nyanyi lagu baru. Sebenarnya sih nggak baru juga ya. Sudah pernah dinyanyikan tapi belum pernah dinyanyikan di ibadah ini. Yang berjudul Aku Kecil Tapi Berharga. Adik-adik semua nih, semuanya berharga di mata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang adik-adik. Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan selalu menghibur kita di saat kita sedih dan selalu ada untuk kita semua, adik-adik semua. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Aku Kecil Tapi Berharga. Karena Yesus mengasihi
Ayat hafalan bulan ini diambil dari Lukas 12 ayat 8. Ayo sama-sama kita ucapkan. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian ayat hafalan bulan ini. Adik-adik sekalian, sekarang nih kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang bertanya kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jika ditanyakan ke adik-adik, apa jawabnya? Jawabnya pasti, ya Tuhan, aku mengasihimu. Yuk kita sama-sama bernyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom.
Selamat pagi anak-anakku yang beribadah di rumah masing-masing. Ini adalah minggu kantate, minggu pertama di bulan Mei, tepatnya tanggal 2. Dan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19 Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Tema minggu kita pada hari ini adalah segala yang bernafas memuji Tuhan. Makhluk hidup, manusia memuji nama Tuhan. Itu tema kita. Nah, anak-anakku yang Amang Pendeta kasihi di rumah bersama dengan orang tua yang mendampingi ibadah online di rumah kita masing-masing. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tidak sekali, tidak 2 kali, tetapi 3 kali. Karena ketika Yesus mau disalib, 3 kali juga Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan 3 kali tentang apakah engkau mengasihi aku adalah bagaimana Allah mau meyakinkan Petrus supaya dia benar-benar menjawab dengan iman dan penuh tanggung jawab. Nah, saudara-saudari, anak-anak yang kukasihi, pada pertanyaan ketiga, sedihlah hati
Petrus. Pada pertanyaan ketiga, sedihlah hati Petrus. Kenapa dia sedih? Petrus baru sadar bahwa ini adalah juga berupa teguran, karena ketika Yesus mau disalib, ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus sadar Tuhan mau jawaban yang sungguh-sungguh, jawaban yang tulus dan bertanggung jawab. Di ayat 17 jelas dikatakan, sedihlah hati Petrus karena sampai 3 kali Allah menanyakan pertanyaan yang sama. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, sekarang firman Tuhan ini sampai kepada anak-anakku di rumah, ya. Pertanyaan ini tadi disampaikan kepada Petrus dalam perikop ini. Sekarang pertanyaan ini sampai kepada anak-anakku di rumah bersama orang tua yang beribadah online. Pertanyaannya apa? Apakah anak-anak sekolah minggu mengasihi Tuhan Yesus seperti Simon Petrus? Apakah anak-anak mengasihi Tuhan Yesus? Ayo, jawab ya di rumah masing-masing ya. Waduh, Amang Pendeta nggak bisa melihat, tapi Amang Pendeta yakin orang tuamu lah sebagai saksi untuk Amang Pendeta di rumah ya. Amang Pendeta yakin semua anak-anak di rumah sekolah minggu Kebayoran Selatan mengasihi Tuhan Yesus. Tidak perlu 3 kali Amang Pendeta tanya ya. Di jawaban pertama anak-anak sudah kompak mengatakan, kami mengasihi Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan ini ada lanjutannya. Apa bukti yang menyatakan kalau anak-anak mengasihi Yesus? Apa coba buktinya? Amang Pendeta mau tahu. Nanti orang tua bisa beritahu sama Amang Pendeta. Nah, ada 2 jawaban yang Amang Pendeta bantu untuk anak-anak di rumah. Yang pertama, kalau anak-anak benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, maka dia juga sungguh-sungguh belajar. Itu dulu ya. Sebab anak-anak kan belum bisa seperti Petrus dipanggil mengikut dan menyampaikan kabar baik, karena masih sekolah, masih mengecap pendidikan. Jadi bukti konkret pertama bahwa anak-anakku mengasihi Yesus adalah belajar sungguh-sungguh, e-learning. Walaupun dalam konteks pandemi ini belajar secara online. Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tetap serius ya. Karena apa? Itu untuk masa depanmu. Nah, Tuhan senang jika ada anak-anaknya rajin belajar. Itu bukti dia mengasihi Yesus. Yang kedua adalah setia, selalu ikut ibadah online di channel YouTube HKBP Kebayoran Selatan. Didamping orang tua ya. Minggu memang waktunya istirahat, tapi bagi orang percaya, anak-anak yang mengasihi Yesus, Minggu pagi kita sudah harus bangun, duduk rapi, didampingi ayah dan ibumu, beribadah online. Karena itu ketika Petrus menjawab, sungguh aku mengasihimu, Yesus mengatakan kepadanya ayat yang terakhir 19, ikutlah aku.
Jadi cara anak-anak sekolah minggu mengikuti Jesus, follow Jesus adalah dengan beribadah online. Tanggung jawab ya, kalau ada tugas dari kakaknya, dari abangnya, dihorong masing-masing, kerjakan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya ya. Minta bimbingan dari orang tuanya ya. Berikan jawaban tepat waktu ya, jangan terlambat ya. Itulah buktinya bahwa anak-anak mengasihi Tuhan Yesus. Sama seperti guru-guru sekolah minggu ini, sama abang kakak pelayan multimedia, senantiasa membantu pelayanan recording online ini, karena kami kakak abangmu juga mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu, seperti Simon Petrus yang diberi pertanyaan oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Jawaban Petrus sama dan penuh dengan komitmen. Tuhan, engkau tahu aku sungguh mengasihimu. Sekarang pertanyaan itu tiba kepada anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus bertanya, anak-anak sekolah minggu, apakah engkau mengasihi aku? Semua anak sekolah minggu menjawab, iya, kami mengasihi Tuhan. Bukti nyata bahwa mereka mengasihi Tuhan adalah dengan tekun dan rajin beribadah online, serta setia menyelesaikan menjawab tugas-tugas dari masing-masing horong yang mereka terima dari abang kakak guru sekolah minggunya, dan juga tekun dan rajin belajar online beserta orang tua yang senantiasa mendampingi mereka. Cinta kasih kami kepada Tuhan sebagai wujud syukur kami dan kemauan anak-anak kami untuk selalu memuji nama Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk anak-anak-Mu di rumah masing-masing, juga untuk orang tuanya, selalu dalam naungan penyertaan Tuhan dan bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Amang Pendeta untuk penyampaian firman Tuhan minggu pagi ini. Adik-adik, sekarang ada penyampaian sedikit kesimpulan, juga mungkin akan ada penyampaian tugas yang akan disampaikan oleh wali kelas dari kelas 567. Siapa itu? 567? Ya, Bang Andre. Ayo Bang Andre, silakan. Halo adik-adik sekalian, adik-adik terkasih, apa kabar? Baik-baik semua kan, sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, pagi ini kita udah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta ya, cukup jelas dan seru sekali khotbah Amang Pendeta. Di mana kita harus mengasihi Yesus karena Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena dia sudah mengeluarkan dirinya di kayu salib dan mati dan bangkit untuk keselamatan kita semua. Nah adik-adik, Abang nggak banyak menceritakan lagi nih untuk khotbah yang tadi, kan udah cukup jelas ya Kak Siska ya.
Nah sekarang kita abang mau nyampaikan untuk tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik horong kecil, sama horong besar. Yang adik-adik kelas kecil, horong kecil nih ada lagu TAAT, taat untuk Batita ya. Batita TK, kita coba cari. Kalau abang sih udah gak bisa nyanyi lagu ini Kak, karena dulu lagu sekolah minggunya gak kayak gini, udah bingung abang nih. Coba gimana sih Kak Siska, coba. Siap, oke, kita mau nyanyi sama-sama ya lagu TAAT, taat. Ayo abang musiknya. Kalian berikan kelingkingnya. Ikuti gerakannya ya. Sekali lagunya. Kalau dulu waktu abang sekolah minggu ada lagu ini pasti abang udah bisa menyanyikannya nih Kak Siska. Oke, baiklah. Nah ada lagi nih untuk kalau yang tadi untuk adik-adik Batita sama kelas 1 dan kelas 2. Nah untuk adik-adik yang horong besar yang kelas 3, 4 dan kelas 5, 6 dan 7. Horong besar nih ya, ingat ya, horong besar nih, horong kelasnya besar. Bang Andre nih. Nah harus membuat video dengan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus gitu. Yang tadi kan ya Bang ya. Tadi kan udah dinyanyikan nih pada saat ibadah. Perlu diulangi lagi gak sih Kak Sis Kak? Oh gak usah, nanti gak usah, kan bisa dinonton Bang lagi Andre akan mengirim video rekaman lagunya. Betul. Nah, nanti adik-adik diikutin aja di channel YouTube yang akan abang kirimkan. Nanti di situ bisa dipelajari. Channel YouTube-nya abang nih ya. Betul sekali. Demikian Kak Siska penyampaian tugas dari abang dari wali kelas dari horong besar. Ada pesan untuk ke kelas 5, 6, 7 Bang Andre kira-kira? Oh iya, beberapa minggu terakhir ini abang suka terima tugasnya itu agak-agak telat nih Kak Siska. Biasanya ada yang udah jam 10, jam 11, ada yang jam 12. Abang tungguin ya sampai jam segitu ya? Abang tungguin sih, karena kadang mereka info dulu sebelumnya, Bang, nanti saya kirimnya sehabis pulang ibadah dengan orang tua, dengan bapak sama mama katanya. Biasanya sih abang sih senang kalau mereka info dulu kalau akan terlambat mengirimkan tugasnya gitu. Gitu aja sih Kak Siska dari Tapi kalau abang. bisa on time ya Bang ya, mungkin. Iya pastinya, karena kan di WA Group juga abang selalu pagi-pagi sebelum ibadah, sebelum jam 7 kan udah ingatkan juga ya. Udah menyapa adik-adik kalau bisa nanti tugasnya dikumpulkan tepat waktu jam 9.30 gitu Kak Siska. Tepat waktu 9.30. Oke, itu aja Bang Andre? Iya, itu aja Kak Siska. Terima kasih Kak Siska. Terima kasih Bang Andre. Halo, ayo adik-adik. Semangat ya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih Bang Andre untuk penyampaiannya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening HKBP Kebayoran Selatan yang akan tertera dalam layar selama ibadah nyanyian lagu ditayangkan, dan juga bisa scan barcode yang juga akan tertera. Dan jangan lupa itu nanti dibuat catatan persembahan ibadah sekolah minggu. Sekarang kita mau bernyanyi. Tadi dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dan ikut dalam kehendaknya. Jadi kita mau ikut juga dalam jalan Tuhan. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang waktunya pengumuman yang pertama. Seperti biasa, tim ibadah sekolah minggu untuk tanggal 2 Mei adalah kita ke pemusik. Coba lihat pemusiknya. Dari ujung itu yang cantik adalah Kak Putri Hutapea. Lalu di sampingnya Bang Tonggo butar-butar, sampingnya lagi Bang Richard butar-butar, dan di belakang Bang Febrian Gultom. Untuk kameranya ada Bang seperti biasa juga Bang Timothy dan Bang Nathanael. Untuk streamernya ada Bang Alex, dan untuk untuk streamernya itu ada Kak Olive, Kak April, Kak Bunga, dan Bang Moan. Selalu salah kalau streamer ini, aduh maaf ya. Dan untuk sound systemnya ada Bang Alex. Terima kasih banyak untuk pelayanannya, semoga lebih semangat lagi dan menjadi berkat untuk semuanya. Selanjutnya kita mau mengumumkan yang ulang tahun. Minggu lalu tidak ada yang ulang tahun, tapi yang minggu ini nih sepertinya ada. Dari tanggal 26 April kemarin sampai tanggal 2 Mei ini ada satu orang adik sekolah minggu dari Horong Kecil yang berulang tahun, yaitu Michelle Tiar Maranatha Boru Gultom yang berulang tahun hari ini tanggal 2 Mei. Yuk sama-sama kita bernyanyi panjang umurnya. Semangat, semangat. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, sampai selamanya, sampai selamanya. Sama-sama kita ucapkan ya, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Michelle. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih teman-teman.
iman. Oke, adik-adik, setelah ibadah ini jangan lupa ikuti kegiatan kelas dan tugas dikirim selamat-lambatnya jam 9.30. Jangan terlambat, nanti kalian tidak bisa ikut dalam kompilasi video setelah ini loh, karena tugas kalian itu nanti dikompilasi dengan baik oleh pihak ketiga. Ingat ya adik-adik, belajar disiplin sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Nih Bang Timothy ada di sini. Oke adik-adik, sekarang adik-adik beralih ke WA grupnya, ditunggu, dikerjakan. Sehat selalu adik-adik, selalu menjaga protokol kesehatan. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin mendengar firman Tuhan, dan menjadi anak yang selalu meneladani Tuhan Yesus. Sampai bertemu lagi di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas! selamat, penebus dosa, dan selalu menemaniku. Bagi saya, Tuhan Yesus adalah penolong dan juru selamat buat saya. Tanpa Tuhan Yesus, saya tidak bisa
bisa melakukan apapun. Karena Tuhan Yesuslah saya bisa melakukan itu semua. Tuhan Yesus bagiku adalah juru selamatku dan penolongku. Dia selalu ada bagiku. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dia baik hati dan menjaga aku pas sendirian. Juru selamat. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mau disalibkan untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh anak-anaknya. Tuhan Yesus itu baik, suka menyayangi, suka menolong dan sayang keluarga. Betapa Tuhan Yesus baik sama Noel. Tuhan Yesus menjaga Andrew. Andrew tidak takut lagi petir, gelap, dan prajurit-prajuritnya iblis. Tuhan rela berkorban di kayu salib demi menebus dosa saya, kamu, dan kita semua. Tuhan Yesus adalah lambang kasih sayang karena Dia merelakan dirinya untuk mati demi menebus dosa manusia. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat bagi kita semua. Juru selamat Yang mati di kayu salib. untuk siapa? Untuk kita semua. Ayat bulan Maret diambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus selalu di dalam hatiku. Saat aku takut, Tuhan Yesus menjagaku dan melindungiku. Ayat 4 bulan Maret adalah Roma 3 ayat 24. Bunyinya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bagiku Tuhan Yesus adalah juru selamatku dan penolongku. Aku selalu berdoa kepada Yesus Kristus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapakku dan pahlawanku. Ia menyembuhkanku jika aku sakit dan menolongku di masa-masa sulit. Ayat hafalan bulan ini adalah Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus bagiku adalah juru selamat dan sahabatku. Ayat hafalan bulan Maret 2021. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus bagi saya adalah Sang Juru Selamat dan penolong di saat saya membutuhkan pertolongan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Menyebutkan siapakah Tuhan Yesus bagi dirimu. Tuhan Yesus penolongku dan Tuhan Yesus juru selamatku.
Ayat emas bulan Maret ini adalah Roma 3 ayat 24. Bunyinya adalah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bagiku Tuhan Yesus adalah juru selamat aku, dan Tuhan Yesus selalu setia bersamaku di saat aku susah atau senang. Aku selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Hafalan bulan Maret, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah di kayu salib menebuskan dosa kita, juru selamat dan Mesias. Ayat hafalan bulan Maret ini diambil dari Roma 3 ayat 24 yang bunyinya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus bagi diri saya sebagai sebagai juru selamat, karena Tuhan Yesus telah mati menebus dosa saya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sebagai pengasih dan penolong. Ambil dari Roma 3 ayat 24. Dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Tuhan. Arti Tuhan Yesus dalam hidup saya adalah Tuhan adalah orang yang memelihara saya dan menjaga saya dari mara bahaya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat hafalan bulan Maret diambil dari Roma 3 ayat 24. Bunyinya adalah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus bagiku adalah sahabat sejati yang rela mati di kayu salib demi menebus dosaku dan dosa kita semua. Roma 3 ayat 24 yang berisi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus menurut Tobi adalah teman Tobi saat Tobi bersedih, saat Tobi sendirian, dan Tuhan Yesus selalu mengingatkan Tobi agar Tobi tidak berbuat nakal.